berbagai macam hal yang berhubungan teknis, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi, terima kasih kepada konsultan timnya Pak Hedi dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini bisa hadir. Ikuti dengan seksama dan tanyakan ketika ada hal-hal yang memang belum dapat dipahami. Terima kasih, selamat mengikuti diskusi. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Paket 1 Bidang Akademik Bapak Haji Muhammad Sutrisna terkait dengan sambutan serta arahan yang terkhusus untuk sistem akademik atau siakat yang kita miliki, yang kita kembangkan pada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, eh, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi dan sosialisasi dan diskusi terkait dengan siakat yang sedang kita kembangkan. Siakatnya sedang kita langsung aja ke sosialisasi dan diskusi. Kepada mohon maaf, di tengah-tengah kita ada Bapak Asep. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asep. Yang merupakan Waalaikumsalam, Pak Puji. yang merupakan konsultan atau backup kita terkait dengan siakat yang dikembangkan saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti kita mulai dari Bang Reza terlebih dahulu. Bang Reza untuk sedikit berdiskusi atau sosialisasi terkait dengan siakat yang kita kembangkan saat ini. Kepada Bang Reza dipersilakan. Nanti jika ada hal yang kira-kira perlu diskusikan, nanti akan kita diskusikan dalam ruang Zoom ini, ruang Zoom meeting ini bersama dengan konsultan kita Bapak Asep. Kepada Bang Reza dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paket 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen sekalian, ya, Pak Asep juga alhamdulillah bisa hadir. Ya, pertemuan pada hari ini kita mau sosialisasi untuk siakat ya, pengisian siakat yang baru ya, terkhusus ini untuk anak semester 1 ya, atau yang NPM-nya 24 ya, karena sekarang juga sudah memasuki tahun akademik genap ya, yang semester apa yang ganjil harus kita segera rapikan bersama. Ya, yang pertama nanti saya share dulu bentar. Hmm. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada contoh siakat apa dosen. Di sini ada banyak fiturnya ya, termasuk jadwal ngajar. Jika ada jadwal nanti muncul di sini. Sebelumnya Bapak Ibu sudah coba dibuka. Ada yang masih belum bisa diakses? Mungkin bisa dilapor ke saya. Kalau kemarin bisa Mas Reza, cuma tadi belum bisa dibuka kembali. Oke, Bu Okpa ya, nanti dicek. Ya, Ada lagi yang lain? Saya Pak dosen baru Pak, saya nggak tahu caranya Pak. Mohon bimbingan Pak. Oke, baik Pak. Nanti kita. Baik, dicatat Pak. Oke, kita mulai dari dosen wali ya. Pertama, yang kemarin sudah dibagikan. Nanti dosen wali ada tugas tambahan untuk mengupload
setiap mahasiswanya yang menyusun KRS. Nanti ada di menu persetujuan KRS kalau memang ada. Oke, contoh ini nih di sini ya. Ini masih ada 7 mata kuliah yang belum saya ACC ya. Jadi kalau waktu baru login ada di dashboard, silakan ke persetujuan KRS. Ya, nanti di sini ada list mahasiswanya. Siapa-siapa yang mengajukan KRS. Nah, kayak di sini contoh ada satu nih, Maimunah. Kita lihat usulannya. Nah, di sini masih ada 7 mata kuliah yang belum kita ACC, tinggal dipilih semua. Tapi juga Bapak Ibu ya harus diperhatikan, satu mahasiswa ini bisa double ya. Kayak misalkan biologi dalam perspektif Islam, di bawah itu bisa ada lagi ya. Jadi cukup satu aja yang di checklist, jangan dua-duanya. Karena nanti beban SKS-nya bertambah. Makanya harus diperhatikan dulu ya. Setelah ini selesai, boleh di checklist, terus disimpan. Nah, nanti ini statusnya akan berubah menjadi ACC. Begitupun yang lain-lainnya ya. Ini kan baru baru satu ya. Terus nanti ke penilaian ya, input penilaian. Ada yang sudah coba untuk isi nilai? Belum ya? Pak Sep, mohon maaf. Ada nggak Pak Sep? Iya Pak Reza, gimana? Di ini Pak Sep kemarin ya? Emang begitu apa gimana Pak Sep? Di finalisasi Pak Sep? Oh, ini nggak ada lagi nilainya. Kemarin diklik edit, balik lagi ke dashboard Pak Sep. Oh gitu. Sebentar. Kemarin itu yang apa Pak? Yang edit apa? Edit nilai ya? Di finalisasi maksudnya. Kemarin saya nyoba pakai pengen siapa ya? Ini nggak nongol lagi. Oh, Bentar coba saya ganti. kalau finalisasi itu harusnya ini Pak. Jadi dosen tuh sebelum ngisi nilai kan harus ngisi rencana perkuliahan ya, rencana perkuliahan semester. LPS. Nah, Ya, coba selain dijabarin apa Sep? Untuk itu saya kurang paham tuh. Oke. Untuk dosennya. Coba di kalau gitu share-nya izin, diganti aja ya. izin saya yang share screen kalau gitu. Iya, Share-nya siap. tutup. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sini dan izin saya untuk sedikit membantu menjelaskan bagaimana si akad digunakan dari sisi dosen ya. Kalau dari sisi admin mungkin itu ranahnya staf akademik, Ada jadi mungkin suaranya ya. gimana Pak? Suara saya belum kedengaran? Sudah. Beneran, Pak. Ada. Oke. Nah, jadi ini untuk sisi dosen. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Reza, ketika kita masuk ini akan masuk dalam dashboard ini. Di sini ada saya minjam akunnya Pak Nestianto Hadi di sini dan saya menggunakan data lokal ya. Jadi nanti ketika saya oprek-oprek itu tidak menggunakan data yang asli di server gitu. Jadi di sini ada statistik, hanya statistik yang mungkin paling pentingnya dari sisi dosen itu yaitu KRS. Di sini jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat pengajuan KRS oleh mahasiswa bimbingannya ini ada berapa, kemudian berapa yang sudah di ACC, yang belum, kemudian yang sudah berapa. Nah, pertama mungkin untuk sehubungan dengan KRS dulu mungkin ya Bapak Ibu sebelum ke yang lain. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit. Di sini ada bagian perwalian. Jadi selain tadi persetujuan KRS juga kita sebagai dosen wali bisa melihat mahasiswa bimbingan kita di sini. Ini listnya bisa panjang ya, tergantung dosen ditugaskan oleh kampus untuk membimbing berapa orang mahasiswa. Di sini bisa kita lihat biodata
biodata mahasiswanya, kemudian riwayat studinya, dia sudah ngambil mata kuliah apa saja, kemudian transkrip nilainya, misalnya nanti mahasiswa yang mungkin beberapa semester ke depan ini akan muncul di sini riwayat nilainya. Ini kadang perlu ya untuk dosen pembimbing untuk melihat perkembangan prestasi mahasiswa, karena nanti mungkin ketika perwalian dosen kan harus ngasih semacam advice atau arahan gitu ya. Itu bisa dilihat dari sini. Dan mungkin ada juga perguruan tinggi yang apa membatasi, misalnya kalau misalnya IPK-nya kurang dari kurang dari 3, misalnya disarankan mahasiswa untuk tidak mengambil mata kuliah lebih dari 20 misalnya. Itu bisa dilihat dari sini nanti ini dosen walinya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang persetujuan KRS. Nah, ini penting karena kalau misalnya Bapak Ibu belum meng-ACC, ini walaupun sudah diajukan, ini jadi ini kalau bisa dilihat ini KRS yang diajukan ada 19 EKS. Nah, ini yang sudah disetujui. Nah, kalau ini berarti udah semua disetujui ya, ada 19 EKS dan 19 yang disetujui. Nah, ini 0 berarti dia sudah mengajukan 19 cuman belum di ACC gitu. Bisa dilihat detailnya ada di sini, ada tombol lihat. Kemudian tadi bisa dicek mata kuliah yang kontraknya apakah memang sudah sesuai dengan yang diwajibkan oleh mereka untuk diambil gitu. Kalau misalnya semuanya memang sudah sesuai bisa dicek semua, atau kalau misalnya satu-satu bisa dipilih berdasarkan yang seharusnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk proses perwalian sebenarnya sudah sampai di sini. Jadi begitu Mas dosen wali meng-ACC KRS-nya, nanti mahasiswa bisa melihat data KRS-nya di akun mereka gitu ya. Mata kuliah apa saja yang sudah di-approve. Dan ketika sudah di-approve, nanti baru ada di daftar mahasiswa ketika dosen akan melakukan input kehadiran dan juga nilai ya. Jadi nanti ini merembet gitu ya. Jadi kalau misalnya ini belum dilakukan, itu mahasiswa tidak akan muncul di di pengisian absensi sama nilai. Makanya ini sangat sangat penting di sini untuk dosen untuk menyelesaikan persetujuan KRS-nya. Oke, anggap saja misalnya perkuliahan berlangsung. Nah, berikutnya adalah yang harus dilakukan dosen adalah mengisi rencana perkuliahan semester. Di sini ada rencana perkuliahan. Kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang kita ampu semester ini. Di sini misalnya ada jumlah pertemuan ya. Kita bisa melihat sudah mengisi berapa pertemuan untuk mata kuliah ini misalnya. Kita bisa melihat detailnya di sini, rinciannya. Nah, ini kalau misalnya nanti mau nambah baru, ini ada tombol tambah di sini. Kemudian coba aja. Nah, ini silakan diisi. Ini judulnya apa? Judulnya bisa ini ya, mungkin topiknya apa gitu. Kemudian pertemuannya ke berapa, kemudian tanggal perkuliahannya tanggal berapa, dan jamnya juga ada pilihan jamnya di sini. Kemudian, nah ini jenis pertemuan. Kalau misalnya reguler kayak perkuliahan biasa itu pilih reguler. Kalau misalnya nanti pas lagi UTS atau AS, biasanya kalau UTS itu pertemuan ke 8 ya, kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Nah ini tentukan saja ini perkuliahannya UTS. Kemudian kalau misalnya nanti UAS ini tugas akhir dan magang mungkin nanti hubungannya dengan ini ya, kalau misalnya pengajuan sidang dan ini bukan sidang, proses ujian tugas akhir ya, skripsi atau kalau S2 disertasi tesis gitu. Jadi untuk S1 sih mungkin ini reguler, UTS dan UAS.
Nah, nanti kalau misalnya ada praktikum ya, misalnya ada prodi kimia, terus ada mata kuliah yang praktik di lab, ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh admin, ada jenis perkuliahan praktikum misalnya, itu bisa aja, bisa ditambahkan di sini. Kemudian materi, ini bisa diupload, nanti formatnya PDF dan doc kalau nggak salah ya. Excel juga kalau nggak salah bisa juga. PPT bisa, tapi maksimal kalau tidak salah itu 2 mega ya filenya itu. Karena untuk mencegah overload di servernya, jadi file yang diupload itu maksimal 2 mega. Tapi kalau nanti misalnya kita lihat ternyata kebutuhannya lebih tinggi, kita lihat apakah bisa dinaikkan jadi 5 atau 8 mega misalnya ya. Nanti mungkin tim akademik akan menghubungi kami untuk meningkatkan atau menaikkan kapasitas uploadnya gitu. Ini deskripsi perkuliahan, misalnya kita ingin menyampaikan nanti apa saja yang akan dibahas, poin-poin apa saja, ini bisa diisi di sini. Kemudian sudah selesai, ini disimpan. Kemudian nanti akan muncul di list di sini, akan muncul di sini. Ini terus sebaiknya walaupun ini bisa dilakukan kapan saja, tapi akan lebih baik kalau misalnya dilakukan di awal perkuliahan ya. Jadi biar selain memudahkan nanti kitanya ngisi absensi itu, juga untuk mahasiswa enak tuh bisa melihat, oh pertemuan kedua ternyata mau membahas ini. Mereka mungkin akan melakukan persiapan, jadi nanti perkuliahannya akan lebih aktif mungkin ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya memang karena kesibukan terus baru ngisinya mau kuliah ya, sebenarnya secara sistem sih tidak apa ya, tidak masalah gitu, tidak ada pembatasan itu. Oke, kemudian setelah ini rencana kuliah dimasukkan, nah kita mulai dengan proses perkuliahan. Di sini ada pertama yang dilakukan biasanya input kehadiran. Oke, nah di sini ada mata kuliah yang kita ampu untuk semester ini. Nah di sini bisa dilihat ada berapa mahasiswa yang ikut mata kuliah kita. Nah di sini mungkin jumlahnya sebetulnya banyak yang mengambil mata kuliah ini, cuman karena yang baru di ACC 2 orang, jadi yang muncul hanya 2. Nah ini makanya itu penting sekali untuk mengapprove mata kuliah pengajuan KRS dari mahasiswa, karena kalau misalnya tidak di-approve ini tidak akan muncul di absensi dosen. Jadi misalnya kita mau ngisi absensi untuk pertemuan pertama, nah ini kalau misalnya tadi kita belum mengisi pertemuannya, ini tidak akan muncul item ini gitu. Dan tentu saja tidak bisa ngisi absensi yang di sini ada tombol absensi. Nah, ini kalau misalnya mahasiswa yang sudah di-approve semua, mungkin ini akan lebih dari ini ya, banyak. Nah, untuk pengisian kehadiran dipilih aja ini. Jadi secara default memang pilihannya hadir. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ternyata ada mahasiswa yang tidak hadir, misalnya bisa sakit atau izin, ini bisa dirubah status ininya, kehadirannya. Kemudian simpan. Nanti ada, kalau misalnya sudah disimpan, itu artinya proses pengisian absensi sudah selesai ya. Nanti misalnya untuk pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa dipilih berdasarkan pertemuannya. Cuman teknis pengisiannya seperti itu. Kalau sudah diisi kehadiran, ini kita bisa melihat rekapnya. Untuk kita bisa lihat per mata kuliah. Di sini, nah ini ada, kalau misalnya pertemuannya lebih banyak, mungkin pasti nanti akan muncul di bawah sini. Untuk melihat laporan kehadiran mahasiswa, ini bentuknya seperti ini. Ini masih ini ya, apa namanya, bentuk generik lah istilahnya. Nanti
kita akan modifikasi sesuai dengan permintaan kampus bagaimana ini. Cuman yang pasti sih ini nanti ini akan muncul sejumlah pertemuan yang sudah diisi gitu. Jadi nanti misalnya kalau ada sampai 16 pertemuan berarti nanti ke pinggirin ada sampai 16 pertemuan. Kemudian sini nanti ada bagian akademik yang menandatangan, kemudian dosen pengampunya. Untuk kehadiran dosen, laporannya seperti ini. Nah, ini jadi pertemuan ke-1, nanti misalnya sampai pertemuan 16 nanti akan muncul di sini. Juga sama ada bagian akademik dan nama dosen. Ini mungkin nanti suka dibutuhkan untuk apa ya BKD kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat laporan. Jadi tinggal klik aja laporannya sudah selesai, udah jadi gitu. Nah, syaratnya memang itu tadi. Jadi dari awal sudah apa namanya sudah disiapkan pertemuannya sampai pertemuan terakhir. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajar banyak tuh ini akan muncul semua di sini ya untuk semester yang berjalan ini. Nah, ini tuh untuk kehadiran pengisian kehadiran seperti itu sebetulnya sudah selesai. Kemudian nah nanti untuk di akhir semester proses selanjutnya biasanya pengisian nilai ya. Jadi untuk kalau misalnya mau lihat rekap, ini di sini bisa dilihat. Nah ini kalau misalnya nanti nilai sudah diisi akan muncul sesuai dengan penilaian apa saja yang sudah diisikan oleh dosen. Ini karena tadi saya baru nyoba yang UTS, jadi baru ada satu ini. Nah bagaimana untuk pengisiannya? Ini ada di menu input nilai. Oke, kita coba yang ini karena ini mahasiswanya kalau nol ini berarti nanti tidak akan muncul nama mahasiswanya. Nah di sini kita bisa ngisi semua nilai sekaligus ya. Jadi artinya ini sebetulnya untuk saat ini ya kita bisa mengisi nilai ini sekaligus sebetulnya. Misalnya nanti di akhir semester ketika sudah UAS itu baru ngisi semua nilai itu sebenarnya bisa secara sistem. Tapi saran kami sih supaya bertahap ya, jadi bagusnya sih kalau misalnya selesai UTS ya diisikan gitu nilainya. Jadi biar tidak menumpuk di akhir supaya ya biar nyaman aja gitu. Karena saya tahu bagaimana dosen kelabakan di akhir semester ketika harus mengisi nilai gitu. Kalau diakhirkan semua, apalagi misalnya mahasiswanya banyak itu kan repot gitu. Nah, jadi saran kami sih, walaupun secara sistem bisa kapan aja, ini dilakukan segera gitu setelah UTS segera diisikan setelah memberikan nilai tugas segera diisikan dan oke, nah ini cara ngisinya tinggal diketik aja Bu, misalnya Bapak Ibu ya, jadi tinggal ketik begini misalnya. Ya nanti begitu selesai ngetik ini langsung kesimpan, jadi tidak ada tombol simpan di sini karena begitu nilai ini berubah, sistem akan langsung menyimpan. Gitu. Misalnya saya isi ini 75, ini 100 misalnya. Nah ini pengisian sudah selesai. Kalau misalnya kita mau mengecek tadi di rekap nilai bisa dicek. Nah jadi ini sudah langsung kesimpan ya. Nah ini nanti nilai ini akan otomatis dihitung oleh sistem ketika nilai sudah terisi semua. Nah untuk kehadiran ini otomatis dihitung oleh tadi yang diinput oleh kita ya untuk kehadiran mahasiswa. Jadi kita tidak usah lagi input untuk nilai
kehadiran karena ini dihitung otomatis oleh sistem. Yang kita nilai itu hanya ini aja yang ya selain kehadiran lah ya. Kemudian untuk nah ketika kita mengisi nilai ini belum masuk ke ke data transkrip ya. Jadi nilai ini masih nilai sementara dan mahasiswa belum bisa melihat nilai ini karena ada proses berikutnya ya. Jadi untuk membuat nilai ini final, jadi ada finalisasi nilai. Lihat yang ini. Nah di sini kalau misalnya kita harus ngecek dulu untuk setiap nilai apakah sudah masuk ya. Jadi di sini ada rinciannya. Kalau misalnya ada yang belum, berarti kita harus masih mengisikan nilai. Ini bisa tinggal diklik edit nilai, pilih mata kuliah yang mau dinilainya. Misalnya mata kuliah yang ini. Nah, isi lagi seperti yang tadi. Kalau misalnya ada yang kelewat belum diisikan nilainya. Kalau misalnya sudah yakin nilai sudah sesuai dan sudah lengkap dan sudah sesuai, misalnya kita ngecek ada mahasiswa yang kelihatannya nilainya nggak normal misalnya, kok nilai cuma 5 misalnya, itu bisa dicek lagi, diedit lagi. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan sesuai dan lengkap, ini bisa dilakukan finalisasi. Nah, ketika finalisasi, nilai akan masuk ke data transkrip, artinya sudah final ya, dan nanti mahasiswa sudah melihat nilai dari yang kita input ini gitu. Jadi untuk proses pengisian nilai seperti itu dari sisi dosen. Fitur tambahan sebetulnya ini untuk membantu aja ya. Jadi mengimport nilai bisa juga dengan sistem itu. Cuman kalau dengan sistem import itu kalau tidak salah ya, saya lupa apakah sudah berubah atau belum. Cuman seingat saya ini hanya mengimportkan nilai akhir aja. Jadi misalnya nilai akhir itu angka mutunya. Jadi misalnya A, B, C seperti itu. Jadi tidak ada rincian nilai seperti tadi. Seperti menginputkan ketika dengan teknik mengisikan melalui aplikasi gitu, bukan melalui import. Ini sebenarnya hanya untuk membantu kalau misalnya bisa jadi ada nilai yang lama-lama hilang gitu ya. Misalnya kadang ada aja kasus misalnya berkas ujiannya hilang, kemudian untuk daripada kosong gitu ya, kita sistemnya dengan mengisikan nilai akhir saja gitu. Itu bisa dilakukan. Karena sebenarnya mahasiswa sendiri sebetulnya tidak melihat rincian nilai tadi ya. Jadi mereka hanya bisa melihat nilai akhir saja, angka mutu dan nilai mutunya gitu. Mungkin itu untuk tahap penilaian. Silakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada usulan, silakan disampaikan saja. Ini untuk proses perkuliahan sebetulnya seperti itu untuk dari sisi dosen. Jadi penilaiannya adalah proses akhir ya yang dilakukan oleh dosen untuk setiap semesternya. Nah, sementara untuk yang lainnya ini ada saya sambil jalan aja ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan diinterupsi aja. Nah, jadi ini ada selain yang perkuliahan dan perwalian juga ini ada submodul penilaian tugas akhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ditugaskan untuk menjadi penguji ya, penguji ujian sidang mahasiswa, ini nanti ada
di sini ada list mahasiswa yang akan ikut ujian sidang. Kebetulan di sini belum ada contoh datanya, jadi mungkin ke depannya kalau misalnya sudah mulai ada yang ngambil skripsi dan ngambil apa ujian sidang ini nanti akan muncul di sini dan mungkin kita kalau memang dibutuhkan bisa lagi mengadakan sosialisasi seperti ini khusus untuk ujian sidang misalnya. Tapi sebenarnya untuk ini sih tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu kompleks karena ini hanya mengisikan penilaian saja. Jadi nanti mungkin kalau nggak salah ini di sini ada tombol isi nilai, tinggal isikan saja nilainya berapa, kemudian setelah diisikan ya sudah selesai gitu. Nah, selain itu, nah ini untuk arsip-arsip. Kalau yang berjalan aja ya Bapak Ibu, untuk perkuliahan ini kita hanya bisa melihat jadwal mengajar semester ini gitu. Kemudian kehadiran juga sama semester ini. Nah, untuk semester yang lain lagi nih di submodul arsip. Nah, kita ingin lihat arsip nilai dari perkuliahan semester yang lalu, ini akan muncul di sini nanti. RPS juga sama, kemudian kehadiran juga sama. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk menu yang disediakan di si akad dari sisi dosen sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak, dan menurut saya sih tidak terlalu rumit juga, hanya membutuhkan ketekunan aja, terutama ketika di awal semester biasanya dosen harus mengisi ini di sini rencana perkuliahan semester. Itu penting karena nanti kalau misalnya ini tidak diisi, otomatis kita tidak bisa ngisi kehadiran gitu. Karena nanti kehadiran kan diisinya per pertemuan ya. Itu mungkin Mas Reja mungkin ada Ya, yang akan ditambahkan. ya terima kasih Pak Asep. Ya. Eh, Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada nih ada chat dari Bu Ilis terkait dengan pertanyaan itu ke saya. Pertanyaannya bahwa tugas dosen ngisi KRS atau tugas Sisinpo. Nah, kalau yang ngisi KRS itu Sisinpo, kan kami hanya menginput data-data. Yang menginput data-data yang apa namanya menerima data-data yang akan kami laporkan ke dalam Neofeeder atau PDDikti. Nah, kemudian dosen wali tugasnya berat ya. Kan sebenarnya gini, dosen wali itu kan untuk atau pembimbing akademik ya. Pembimbing akademik sehingga mahasiswa yang dibimbing itu jadi tahu mana yang dibimbing terkait ini. Nah, karena apa? Karena kita ingin apa namanya mengikuti tata kelola yang yang benar terkait dengan tata aturan yang benar terkait dengan pendidikan perguruan tinggi yang memang selama ini memang di kampus kami atau kampus STKIP ini belum pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya tugas dosen wali hanya ketika akreditasi aja, tapi kesehariannya mungkin belum maksimal. Mungkin sudah ada, tapi belum maksimal. Makanya kita akan melakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau di kampus lain itu khusus yang input KRS nilai ada bagiannya. Nah ini kami juga belum tahu, tapi ada beberapa kampus juga yang mengisi KRS itu dosen. Jadi tidak semua. Jadi semua kampus itu mempunyai karakter yang berbeda-beda atau mempunyai sistem yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari pengalaman Pak Sep yang sudah membuat siakat di beberapa banyak perguruan tinggi, apakah ada petugas khusus untuk KRS? Saya rasa juga tidak. Ada Ya, yang coba Pak ya, Sep ya mungkin masukannya. saya sharing aja sedikit karena kebetulan kita sudah melayani beberapa perguruan tinggi yang karakternya memang semula beda-beda ya. Tapi karena eh, kami mengembangkan itu kan juga mengacu ke good good practice-nya gitu ya. Dari sisi
kepatuhan terhadap aturan. Jadi yang kami tahu kan misalnya dari sisi dosen wali sebetulnya kan tugas dosen wali itu tidak yang namanya pembimbing itu kan memang membimbing ya. Jadi nanti bahkan dalam suatu sistem informasi yang advance itu di sini ada apa modul yang bisa merekam mencatat data atau setiap pertemuan ketika bimbingan dengan mahasiswa itu ada aplikasinya gitu. Dan ada juga yang terintegrasi dengan si akad. Itu tergantung dari proses pengembangnya. Jadi eh, harapannya sih ini yang saya tahu ini eh, prosedur yang memang sudah baku untuk dilakukan oleh perguruan tinggi ketika sebagai dosen pembimbing gitu ya. Jadi eh, nah termasuk juga KRS karena nanti ketika melakukan KRS itu kan kalau dulu ya waktu sebelum ada sistem ini kita itu kan ketemu langsung dengan dosen untuk mengisi formulir KRS itu untuk menandatangan dan nanti diajukan ke perguruan tinggi ke kampus. Nah, tapi karena udah ada sistem ini, mungkin proses itu eh, bisa di apa namanya bisa diterapkan secara di luar sistem gitu. Tapi tapi tetap harus ada interaksi antara dosen wali dengan mahasiswa bimbingannya dengan pengisian KRS ini gitu. Sebetulnya sih seharusnya tidak hanya ngisi KRS ya. Jadi ketika bimbingan dengan mahasiswa pun sebetulnya idealnya itu bisa menyimpan setiap pertemuan ketika bimbingan dengan mahasiswa. Cuman untuk sampai ke tahap itu tidak ada di sistem ini kecuali nanti ada permintaan dari kampus ya kita akan kembangkan. Cuman untuk sementara hanya untuk KRS saja. Ya tujuannya salah satunya itu untuk adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa bimbingannya gitu. Harapannya ya banyak sih sebetulnya Bapak Ibu mungkin lebih paham lah bagaimana kenapa sebetulnya mahasiswa itu butuh bimbingan dari dosennya itu bisa nah, untuk kemudian untuk yang tadi nilai yang input nilai itu juga sama sebetulnya secara kepatuhan terhadap ketentuan itu harus dosen yang mengisi karena itu salah satunya untuk menurunkan kemungkinan adanya manipulasi nilai jika diinputkan oleh pihak ketiga gitu. Tapi kalau misalnya untuk kondisi tertentu, misalnya dosennya sakit, misalnya tidak bisa masuk ke sini, nah sebenarnya dari admin bisa bagian akademik bisa memasukkan nilai dengan sistem import ya, seperti yang tadi di sini. Jadi nanti ada file Excel yang harus diisi, kemudian diimportkan. Nah, itu juga bisa sebetulnya. Cuman idealnya itu nilai itu bisa dilakukan oleh dosen sendiri gitu. Itu eh, itu mungkin Pak Puji untuk masalah eh, nilai ya dari pengalaman yang perguruan tinggi Iya, lain gitu. Gitu. iya, iya. Terima kasih Pak Asep. Ya. Ya, Itu jawaban kami terkait dengan sistem siakat yang akan kita atau yang sudah kita gunakan untuk pelaksanaan proses perkuliahan dari awal, yaitu awal itu mahasiswa harus mengisi KRS dan kemudian dosen wali atau dosen pembimbing akademik itu harus mengapprove atau menyetujui mata kuliahnya. Memang kalau zaman kita dulu harus datang ke dosen satu-satu untuk minta tanda tangan. Nah, sekarang sudah ada fasilitas secara online, yaitu si akad yang kita miliki ini. Kemudian setelah apa namanya setelah membuat KRS, nanti mahasiswa dibuatkan kelas. Nah, kelasnya itu nanti untuk pengajaran ada pertemuan 1, 2 sampai mungkin sampai 16 atau 18 pertemuan. Nah, itu di akhir nanti ada nilai hasil studi atau KHS atau transkrip semester per semester nanti juga itu akan terkumulasi sampai semester 8. Nah, jadi biar proses itu dilalui sehingga apa? Sehingga ketika operator PDDikti melakukan proses input data ke Neopiller atau PDDikti akan berjalan dengan baik
dan sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan dan sesuai dengan tata kelola atau tata aturan yang ada di Dikti atau di Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, itu mungkin prosesnya seperti itu. Nah, untuk itu kami di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusi terkait dengan Iya. teknisnya, teknis. Ya kita bicara teknis ya. Kalau ada kendala-kendala teknis apa yang eh, kiranya belum bisa dipahami dengan baik, nah kita diskusikan pada siang ini. Namun jika memang kalau kita belum melakukan, belum akan terlihat banget kendalanya Pak Asep ya. Nanti kalau sudah melakukan pasti ada kendala. Oh ini ada masalah apa? Nah ini bisa ditanyakan ke kami di Sisinfo terkait dengan kendala-kendala ketika mengimput data atau yang lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, barangkali ada pertanyaan atau akan didiskusikan, kami berikan waktu. Izin Oke, Pak terima kasih. Siapa dengan siapa Bu? Puji, Pak Satu-satu Puji, Bu. Siapa Bertanya Bu? Pak saya Bu Siapa Bu? Ilis ya. Oh Bu Bu Ilis ya, Bu Ilis Ilis ya. silakan Bu Ilis Ya. dulu. Ya Oke, silakan. mohon terima kasih ya atas waktunya Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Waket 1 dan 2, juga Bapak tim yang dari Kopertis 4, juga Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, juga rekan-rekan dosen yang lainnya. Pertanyaan saya begini, yang saya ajukan barusan di Pak Puji ya, yang saya ngechat Pak Puji gitu, mungkin ini untuk keseluruhan karena tentunya buat kita semuanya ini adalah baru ya yang di STKIP itu, karena maaf mungkin saya agak pembanding gitu kan, walaupun kita memang ini harusnya keadaan kampus kita sendiri yang baru dilakukan seperti ini, memasukkan KRS itu bagian KRS dan nilai itu untuk dosen wali ya untuk sekarang ini. Nah ini pastinya kalau barusan kata Pak Puji ini mungkin agak ribet kalau seandainya kita belum melakukan, belum pernah sosialisasi. Nah untuk pertanyaan saya begini. Bentar dulu. Iya Pak. Ya, Bu Ilis mohon maaf, yang memasukkan nilai itu bukan dosen wali, tapi dosen masing-masing mata kuliah. Iya, maksudnya kalau mohon KRS ya dosen wali. Kalau iya. nilai itu adalah dosen masing-masing mata kuliah gitu. Iya. Oke, untuk KRS tentunya itu tuh maaf banget gitu kan, saya bertanya begini. Kalau KRS itu kita mohon maaf kalau saya membandingkan gitu. KRS itu biasanya apa gunanya BAU sama BAK? Pertanyaan saya seperti itu. Dan ini kalau seandainya ada yang salah menginput nilai, nanti yang salah itu nanti kasihan mahasiswa kalau menurut saya ya gitu kan. Takutnya kan ada kalau seandainya ngisi KRS-nya salah gitu nantinya berakibat dengan kelanjutan dia perkuliahan ke depannya seperti itu. Yang setahu saya ya, mohon maaf kalau seandainya saya salah gitu. Nah, seperti itu pertanyaannya, gunanya BAU sama BAK itu apa gitu kan? Dan seharusnya yang mengisi KRS itu adalah bagian BAK atau BAU yang saya tahu. Mohon maaf kalau saya salah juga dalam pengertian ini atau menyampaikan hal ini kepada kita semuanya. Karena mungkin kali ini kita baru mau masuk si akad untuk semuanya. Pertanyaan saya yang kedua, ini apakah mengisi absen mahasiswa itu harus diisi akad semuanya? Dan kita tidak berfungsi lagi dengan absen manual mahasiswa. Seperti itu pertanyaan saya. Karena kalau jujur ya, kalau seandainya dosen, kalau suruh, walaupun saya tidak ditunjuk sebagai dosen wali seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada bimbingan atau pengarahan, itu sepertinya agak sulit, sehingga saya ngelihat kemarin di grup gitu, ini bagaimana mengisinya. Nah kalau salah-salah, takutnya ada yang dirugikan itu adalah mahasiswa, kalau menurut saya. Mungkin pertanyaan saya tidak begitu banyak, hanya seperti itu aja Pak Puji dan semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang
kurang apa sih namanya, kurang berkenan pertanyaan saya itu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Iris terkait dengan beberapa pertanyaan yang terkait dengan sistem akademik ya. Itu sebenarnya banyak yang ditanya bukan teknisnya Pak Asep, tapi sistem akademiknya seperti apa. Nah, yang terutama terkait dengan KRS ya. Kalau saya sih simpel aja. KRS itu kan rencana studi itu. Nah, kami adalah bagian teknis. Teknis itu ada bagian kependidikan. Nah, kami ya tim BAK atau apa itu kan bagian teknis kependidikannya, bukan teknis pendidikan. Kalau kependidikan untuk mengeset studi kayaknya terlalu jauh. Ya, yang mengeset studi itu adalah bagian khusus di bidang di bagian kependidikannya. Kami adalah petugas kependidikan, jadi terlalu jauh. Untuk itu, kalau kami harus ngeset KRS, mahasiswa kartu rencana studi yang dipakai mahasiswa itu kan harus konsultasi. Bahasanya itu logika saya begini. Kalau orang ingin mengambil mata kuliah, itu harus konsultasi dulu ke dosen, gitu Pak Asep ya. Dan Bapak Ibu semua harus konsultasi. Bukan konsultasinya bukan ke PHK. Nah, setelah konsultasi baru di Prof. Oke, kamu ngambilnya semester ini. Apalagi kalau misalnya kampus yang menggunakan sistem SKS murni gitu, bukan sistem paket. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya bagian kami yang mengisi KRS, wah itu kayaknya menurut saya terlalu jauh dalam sistem akademiknya gitu. Kami tahu apa? Kami nggak tahu apa tentang akademik, tentang pendidikan. Yang tahu pendidikan itu adalah prodi, dan prodi itu di bawahnya adalah dosen wali atau pembimbing akademik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu mengarah ke sistem akademiknya, bukan ke teknis penggunaan apa namanya penggunaan siakat ini gitu. Jadi seperti itu. Bapak. Kemudian mengenai nilai ya, untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau misalnya nilai diisi oleh petugas khusus, nanti bisa kami rubah itu nilai dari dosen. Bisa kita rubah-rubah dari dosennya. Nah, jadi dosennya seperti kayak sama lah. Ketika saya mengajar di SMP zaman sekarang ya, atau SMK, kami yang menginput nilai ke nilai rapot itu gitu ya. Bukan petugas khusus gitu. Jadi seperti itu. Supaya ada kemurnian atau nilai itu benar-benar bisa dijamin bahwa itu nilai dari dosen kalau di perguruan tinggi atau dari guru jika di tingkat menengah ke bawah. Nah, mungkin itu barangkali dari Bapak Ibu ada pemikiran lain, tapi saya rasa yang ditanyakan oleh Bu Ilis ini tentang sistem akademiknya, bukan siakatnya. Nah, itu Eh, aja barangkali. ya, pertanyaan saya itu aja, maksudnya bukan kenapa yang ngisi KRS itu adalah dosen gitu kan, dosen wali. Sedangkan kalau dosen wali itu biasanya hanya bertanya, kenapa mahasiswa nggak masuk, kenapa mahasiswa ini ada apa namanya, ada kendala apa sehingga mahasiswa itu umpamanya sering bolos, kemudian apakah kendalanya itu ekonomi atau apa gitu kan. Nah, itu tugasnya biasanya memberikan apa dosen wali itu adalah bertanya tentang keadaan si mahasiswa tersebut, bukan mengisi KRS seperti itu. Kalau ngisi KRS memang bagiannya BAAK ya, kalau di Iya Bu, maaf maaf Bu, saya potong ya. dikit. Bukan mengisi Bu, hanya mengchecklist. Checklist bukan Iya, mengisi ya. bukan Bu, kan Jadi mungkin basis. Pak Puji izin, Ya, mungkin ya, saya silakan. agak harus menjelaskan agak mundur ke belakang ya. Jadi Ah. sebelum dosen wali melakukan approval ini, proses sebelumnya itu apa gitu ya? Mungkin agak sedikit saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika awal semester nanti kan mahasiswa akan mengambil KRS ya. Mengambil KRS itu berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh akademik di kampus. Nah, nanti mereka ngisi memilih mata kuliah itu, jadi nanti mereka mahasiswa masuk ke akun mereka masing-masing, em, memilih mata kuliah yang akan dikontrak. Prosesnya mirip seperti itu, nanti ada ngecek checklist itu, submit. Nah, setelah itu baru akan masuk ke
dosen walinya itu. Jadi yang yang memilih mata kuliah untuk dikontrak itu bukan dosen wali ya, jadi mahasiswa sendiri. Nanti mereka masing-masing masuk ke akun sendiri-sendiri, kemudian melakukan KRS. Kalau dulu ngisi formulir kan, kalau zaman zaman saya kuliah gitu, ngisi formulir kertas, kemudian nah nanti diminta tanda tangan ke dosen walinya. Nah kalau di sini proses itu diganti dengan melakukan verifikasi yang tadi, yang ACC yang tadi. Jadi dosen wali hanya meng-approve ya, meng-ACC mata kuliah yang mau dikontrak atau diajukan oleh mahasiswa gitu. Jadi mungkin biar biar ada pemahaman bahwa ini yang memilih mata kuliah untuk dikontrak itu bukan dosen wali ya, mahasiswa sendiri. Nanti ketika mereka sudah mengirimkan pengajuan, baru nanti akan muncul di sini gitu. Itu mungkin mudah-mudahan bisa sedikit apa namanya, memberi gambaran lebih jelas untuk Iya. Ya, Iya. sudah paham Pak. Terima kasih. Iya. Iya, jadi ya hanya men-checklist ya, Bu, Iya, atau iya, iya. meng-approve. Heeh. Iya. Karena kan nanti sudah dibagi-bagi bahwa dosen A itu mahasiswa bimbingannya ini gitu. Nanti tinggal Iya. mahasiswa memilih mata kuliah, setelah memilih mata kuliah, checklist, disetujui nggak dengan pembimbing akademik gitu. Kalau nggak setuju nggak apa-apa kan begitu. Apalagi kalau sistem SKS gitu kan, sistem SKS itu kan bisa dikit bisa banyak mata kuliah yang diambil. Tapi karena kita itu paket ya, ini mau disetujui emang nggak tergantung pembimbing akademik. Misalnya ini nggak disetujui karena nilai mata kuliah yang sebelumnya prasyaratnya tidak lulus gitu. Itu kan bisa ya seperti itu menurut saya gitu. Nah itu seperti itu Bu Ilis ya. Oke, siap Pak Puji. Ya Terima kasih. sama-sama Bu. Iya, iya, iya Pak. Eh, ada yang lain Bapak Ibu Ya, saya silakan. Pak Ingin Puji, bertanya Pak Puji. Bu Jamila siapa? Pak, Jamila Pak. Bu Jamilah ya. Ya silakan Bu. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Puji dan Pak Asep. Kebetulan saya adalah dosen wali semester 1. Ini saya kemarin agak sedikit bingung karena ternyata di pengisian KRS masih banyak yang mahasiswa 0/0 gitu ya Pak. Berarti itu tandanya mereka belum registrasi ya Pak gitu. Iya betul. Terus kemudian ada satu mahasiswa saya kan kalau semester 1 itu paketnya untuk PGSD itu kan 8 mata kuliah. Ternyata dia hanya mengisi 7 dan saya sudah terlanjur ACC dan saya simpan. Apakah itu bisa nanti diubah untuk saya nanti hubungin mahasiswanya untuk menambahkan satu mata kuliah lagi atau Iya. gimana Pak? Mohon Bisa penjelasannya. bisa Terima Bu. kasih. Bisa diubah Bu. Oh bisa ya Pak Silakan. ya. Iya. Jadi kalau yang masih 0/0 itu masih ada waktu untuk mereka registrasi Pak. Iya Masih Ibu. sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Itu kapan Pak? Nanti biar bisa diingatkan. Oh iya. Sampai kapan Bang Reza? Kemarin saya bikin karena mau diinput nilai kan harusnya sekarang ya. Tapi karena masih banyak sampai tanggal 18 lah mungkin nanti. 18 ya Pak ya. Ya, bisa diisi aja langsung Ibu. Yang Ya, masih nanti, 0/0 itu. ya nanti saya infokan ke apa namanya ke mahasiswa wali saya nanti biar mereka segera untuk mengisinya. Kalau yang kurang yang inputnya mahasiswa itu sendiri ya Pak ya, yang masih Semua mahasiswa Ibu. mahasiswanya ya. Baik Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jamilah. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Ya, silakan Bu Pak. Ini langsung saja Pak Asep. Kebetulan dari kemarin saya ini sudah mengutak-atik si akad. Wah. Jadi tadi Ya, Bu. kebetulan saya mohon untuk Bapak mungkin tadi kan kayaknya saya waktu Bapak lagi cara mengecek nilai. Mhm. Nah, terus lagi ada tamu jadi mohon untuk mengkilas Oh, ulang Pak. Gimana karena oke. saya sudah coba mengisi di input nilai tapi hasilnya di mana bisa saya lihat. Terima kasih Pak. Baik, Ya, silakan Pak Sep. baik Ibu. Jadi tadi kalau untuk apa namanya isi nilai, kalau ngisinya udah nggak masalah Bu ya, bisa. Cuman mau lihat hasilnya ya. Hasilnya saja. Baik. Jadi kalau misalnya belum difinalisasi untuk nilai ini bisa dilihat di rekap kok kehadiran. Ini
di rekap nilai. Jadi kalau misalnya input kan di sini ya menunya. Sebentar. Jadi untuk rekap nilai di sini. Nah, tinggal ini ada tombol list gini ya, diklik. Nah, nanti bisa dilihat rinciannya di sini. Kalau misalnya mahasiswanya sudah, kemungkinan ini udah banyak ya, cuman belum di-approve, ini nanti akan muncul semua. Kemudian ini kalau misalnya sudah terisi akan muncul juga. Nah, ini untuk kehadiran nanti dihitung oleh sistem berdasarkan yang diinput oleh dosen ketika ngisi kehadiran. Untuk angka mutu dan huruf mutu ini nilai nanti otomatis akan apa namanya akan dihitung oleh sistem juga gitu. Itu mungkin yang nanti kalau misalnya sudah oke, ini sudah bisa dibilang misalnya sudah lengkap dan valid nilainya, selanjutnya perlu difinalisasi. Ini ada menu finalisasi untuk membuat nilai ini masuk ke data transkrip ya. Dan nanti bisa dilihat oleh mahasiswa gitu hasil penilaiannya. Nah, ini Bu ada. Jadi nanti ini dicek lagi di sini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai difinalisasi. Dan mungkin perlu saya sampaikan proses finalisasi ini untuk sementara ini bisa berkali-kali ya. Artinya tidak ketika misalnya sudah finalisasi kemudian ternyata ada yang salah baru ketahuan kemudian diedit. Nah, itu bisa difinalisasi lagi nggak masalah, bisa. Selama semester akademiknya belum berubah ya. Jadi tahun akademiknya masih sama 2024 genap misalnya, itu akan bisa selalu difinalisasi ulang. Tapi kalau misalnya udah berubah tahun akademik, ya udah itu udah nggak bisa dirubah lagi gitu. Kecuali nanti prosesnya harus melalui bagian akademik kalau misalnya sudah berubah tahun ajarannya. Itu Ibu mungkin apakah bisa Cukup, menjawab? Bu Opa, cukup ya? Terima kasih, Pak. Ya, Ya, sama-sama. ya, Bu. Pak Silakan Puji, Bapak. saya mau tanya dong. Pak Topik ya? Ya, itu Ya. kalau kemarin kan saya terlanjur checklistnya ada yang double tuh. Harusnya cuma 7 mata kuliah, dia double gitu. Nah, itu ngubahnya gimana? Saya coba rubah-rubah nggak bisa. Gimana Pak? Diulang Pak? Sebentar. Yang double. double checklist. Jadi mahasiswa itu kan dia mengajukan Oh, iya, iya, iya. KRS-nya double tuh mata kuliahnya. Saya nggak ngeh gitu. Saya checklist aja semua. Iya, iya, iya. Oh iya. Jadi SKS-nya banyak ya? Iya, bisa diedit ya tuh. Yang lain cuma 17, dia sendiri 34. Iya, 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 iya. Oke. Ya nanti bisa di edit tuh Pak, bisa direvisi. Gimana Pak caranya? Topik. Nanti Membantu yang saya revisi, bantu jawab Pak Puji. ya Iya, silakan. iya. Ya, jadi Pak Asep. untuk KRS yang sudah kadung di approve ya, itu memang Mhm. tidak bisa dibatalkan baik oleh dosen pembimbing maupun oleh mahasiswa, tapi itu bisa dilakukan oleh bagian akademik. Jadi Oke. mungkin mahasiswanya minta menghubungi akademik saja, Iya. mata kuliah yang double Siap, itu siap, minta siap. dihapus gitu aja. Bu. Iya. Nanti saya suruh dia ke bagian akademik kalau gitu ya. Ya, betul. Izin Pak Puji mau bertanya. Puji. Izin Pak. Bu Farida dulu. Ya, baik. Terima Silakan Bu kasih. Farida. Terima kasih Pak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masa pengisian nilai ya Pak Puji. Kalau siakat yang terdahulu itu kan lebih praktis ya saya bandingkan dengan siakat yang sekarang. Karena biasanya kita kan ngisi siakat yang terdahulu dan juga ketika kita ngisi itu kan ada bobot nilainya, kemudian juga kalau di sini kan ada UTS, UAS, kalau di siakat terdahulu itu kan ada bobot nilainya termasuk juga tugas. Nah, yang ingin saya tanyakan ini apakah otomatis kalau kita udah isi UTS, UAS, kemudian tugas tanpa kita menulis bobot nilainya? Kalau dulu kan kita kan ada
bobot nilai yang kita isi terlebih dahulu gitu, Pak Puji. Apakah ini nanti langsung, misalnya 90 UTS, UAS 80 otomatis. Jadi persentasenya itu kan kalau nilai itu kalau nilai termasuk juga nilai yang keluar nanti kan nilai keluar tuh kalau A itu misalnya 84 ke atas misalnya begitu. B ringnya apa, D dan seterusnya. Apakah itu nanti otomatis Iya, apa dari otomatis sistemnya gitu Pak iya, iya. Uji. Ya, terima Aja Pak kasih, yang itu. Bu Farida. Pak Sam ini bobot eh, saat kita yang lama, kita harus mengisi bobot dulu. Kalau ini untuk mencari nilai A, B, C, itu apakah menentukan bobot dulu atau enggak, Pak Sam? Ya, jadi untuk bobot itu sebenarnya udah ada di sisi admin, Pak. Jadi Bapak Ibu ya, jadi nanti salah satu tugas bagian akademik itu kan memasukkan bobot nilai untuk setiap jenis Iya, penilaiannya, iya. misalnya UTS berapa persen, UAS berapa persen gitu ya. Jadi itu udah dilakukan Udah, oleh akademik, termasuk juga range nilainya, skala nilainya ya. Misalnya jadi yang dapat A itu misalnya dari 80 sampai 9 sampai 100 misalnya. iya. Kemudian B itu eh, ya seterusnya gitu ya. Itu udah dilakukan oleh akademik. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan nilainya saja. Mm, Nanti untuk nilai akhir itu sudah diperhitungkan dengan bobot nilai untuk masing-masing penilaian gitu. Dan nanti begitu difinalisasi ini dari semua nilai ini akan dihitung otomatis sehingga menghasilkan angka mutu dan huruf mutu oleh sistem gitu. iya. Jadi nggak dari dosen ya mengisi beban nilai Enggak, Ya kemudian itu udah dibuat ya, oleh admin. akademik, sudah Ya. iya. dimasukkan. Termasuk juga begini Pak Asep, kalau misalnya kan kadang mahasiswa kita sudah isi nilai, kemudian dalam perjalanannya mereka kan kepingin remedial, itu masih bisa, padahal kita sudah finalisasi, itu masih bisa diedit ya Pak ya? Ya kalau Perbaikan. misal ya Ya. perbaikan, kalau misalnya semesternya belum berubah Bu ya, itu masih bisa oleh dosen yang bersangkutan. Jadi masih masa studi yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lewat itu, sebenarnya kan kalau misalnya sudah lewat harus mengontrak ulang ya biasanya. Tapi kalau misalnya cuma memperbaiki nilai aja, itu berarti harus melalui bagian akademik perbaikannya gitu. Jadi tidak bisa oleh dosen yang bersangkutan karena sudah berubah tahun ajarannya kan. Iya. Tapi secara sistem sih masih bisa diperbaiki. Jadi secara sistem itu masih bisa diperbaiki, namun jika sudah beda semester Oh atau iya. beda tahun akademik harus izin dulu dengan Ke, ya ke akademik atau akademik. prodi lah gitu ya. Ya betul. Izin dulu untuk perbaikan nilai gitu. Misalnya semester ini nilainya C, ingin mendapatkan B atau A, berarti kan harus izin dulu supaya nanti bisa dimasukkan dalam sistem ujiannya seperti apa kan gitu ya, Asep ya. Jadi begitu Bu Ya, Farida ya. Iya Pak, terima kasih Untuk Pak Asep. bobot otomatis sudah. Jadi Bapak Ibu Nilai dosen langsung ya. tinggal ngibut nilai aja. Ikut Ya, nilai. Ya, terima kasih ya. Pak Puji Pak Asep. Assalamualaikum. Sama-sama. sama-sama. Makasih Pak Pak Saroni. Puji, ya Pak Puji, izin Pak Puji. Suara saya kedengeran Puasa nggak Pak? nggak? Ya, Puasa nggak? saya Ya. semalam sih enggak Pak. Pak Puji izin, mohon Ya, maaf sekali ya. lagi. Ini terkait si akad kita yang baru, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Eh, saya mendapati WA banyak dari mahasiswa perwalian Hmm, saya betul. dan sudah saya forward ke Pak Reza, mohon izin Pak. Tapi ternyata mereka mungkin belum puas, jadi mereka menanyakan kembali. Hmm, Yang pertama izin Pak, ini ada dia statusnya itu nggak dapat dosen wali Pak, tapi dia ngubunginnya ke saya. Itu yang hmm, seperti itu gimana? Kenapa dia bisa tidak ada kelas dan dia nggak tahu dosen walinya siapa? Saya bilang kalau nggak ada dosen walinya ya nggak tahu masuknya kemana. Nah itu yang seperti itu tuh gimana? Itu yang pertama. Terus ada lagi kasusnya eh, gini Pak, kasusnya tuh jelasin. eh Hah? dia itu tidak terdaftar di file PGSD. Hmm, Nah, itu kayak gimana? Tidak terdaftar di file PGSD.
Kemudian eh, ada apa lagi nih? Saya nggak bisa isi KRS sama nama saya nggak ada di daftar mahasiswa dan nggak ada data di data kelas Pak. Nah itu Iya, kayak gimana? iya, iya, iya. Jadi ini banyak yang teknis Pak. Iya, betul. Mungkin di WA-nya Pak Reza sudah ada. Maksud saya ini mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini seperti apa? Ini kita mau gimana? Karena mereka sudah sering bertanya tapi mungkin belum mendapatkan jawaban yang cukup Iya, iya, iya. memuaskan. Iya, iya. Mohon arahannya. Dan ini terakhir satu lagi nih dia atas nama Muhammad Muhammad siapa nih bentar. Muhammad mana nih? Bentar, bentar, bentar. Siapa namanya nih orang? Siapa nih? Bentar ya Pak. Ya, halo? Bentar Pak Puji, saya cari dulu namanya. Oh iya, tadi Pak Muhammad Fajar Subakti itu Pak. Iya, iya. Itu semester 2C. Dia belum bisa masuk ke Siakat. Ya, Ya, dan nggak bisa masuk lagi ke sistemnya untuk hari ini tuh. Gitu ya ya, Pak. ya. Makasih Pak Ya, Puji, mohon ya, arahannya biar ya, nanti sama-sama. jelas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Ini berarti terkait dengan internal ya. Internal pendataan, pembagian apa namanya pemimpin dosen wali dan mahasiswa yang memang belum dinyatakan eh, ak- aktif terkait dengan mahasiswa di kami. Jadi ini adalah dari nah untuk itu kemarin sudah kami data juga Pak Saroni. Kami harus konsultasi juga dengan eh, akademik waktu satu akademik dan prodi. Karena kemarin sudah kami memang sudah kita data nih mahasiswa ini bakalan eh, komplain karena nggak ada namanya gitu. Kita juga nggak berani. Nah kita tinggal nunggu keputusan dari prodi apa ini kita masukkan atau tidak gitu. Karena apa? Kami bekerja berdasarkan keputusan-keputusan dari pimpinan. Ini masukkan atau tidak, ini masukkan tidak. Nah, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini nanti akan kita diskusikan dengan pihak prodi dan akademik bahwa memang benar itu ada beberapa mahasiswa yang nggak masuk gitu ya. Ya, saya nggak akan sebut mahasiswa dari mana tapi ada itu. Seperti itu yang memang belum diputuskan secara baik, belum diputuskan bahwa mahasiswa itu akan masuk ke syarat kami atau tidak. Tapi insya Allah akan kita apa namanya akan kita proses mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tapi keputusan keputusan dari pimpinan yang akan kita lakukan seperti apa? Seperti itu Pak Saruni. Memang ada benar seperti itu. Baik, Pak Puji, terima kasih banyak Mahasiswa atas gaib kali ya? Ya, pencerahannya. Nggak tahu juga Pak, kalau Eh, dibilang gaib, izin takutnya jawab Pak Saroni. ya Pak Reza Untuk silakan. kasus si Fajar ada di kelas Ya, kok. Kalau Fajar ada ya, ya. ada di Soalnya kelas Fajar Subakti. Kelas soalnya gini Pak ya, Pak Reza mohon izin. Dia ya. sampai berkali-kali WA saya terus Pak nih sampai dia bilang Pak nih keterangan seperti ini nih. Jadi dia nggak bisa mengakses alasannya gagal silakan coba lagi dengan menggunakan username dan password yang valid gitu. Ya, Ya, karena kemungkinan dia dia udah ganti berkali-kali passwordnya. nanya terus gitu kan. Saya juga kan nggak enak ya. Saya bilang tunggu aja Mas, masih proses kan. Saya bilang gitu. Kita kan nggak tahu nih sistemnya seperti apa. Saya bilang ini kan sistemnya masih baru, jadi mungkin butuh sinkronisasi gitu. Oh, oke. Ya, Ya, Pak gitu. Pak Saroni izin jawab. Ya, Jadi kenapa dia nggak bisa akses? Ternyata isinya sudah diedit sama dia. Passwordnya tidak diganti dari password yang saya beli. Yang saya kasih. Ini saya bisa akses kok punya dia. oke. Berarti kalau sebetulnya kalau sistem itu mau diganti atau enggak kan Bapak masih tetap bisa melihat kan Bisa, passwordnya ini dia ya. bisa saya buka kok. Oke, Kelasnya ada PGSD 24C. Bisa saya oke share ya udah. kalau emang Iya dia bilang dia nggak bisa masuk mungkin karena itu kali ya karena karena dia passwordnya diganti ganti. sama dia ya. Iya, iya. Makanya mungkin ada notifnya kali ya, Pak. Seperti apa? Apakah ada larangan bahwa passwordnya nggak boleh diganti atau gimana? Atau kalau misalnya memang bisa diganti ada petunjuknya gitu. Bisa sebenarnya. Kayaknya mungkin dia lupa itu kalau dia iya. ganti. Sebenarnya gini Pak Saroni udah Iya, Pak. kayak PIN ATM boleh diganti. Yang penting ingat Nah, iya, maksud saya begitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata diperkenankan, berarti harusnya kan nggak ada masalah kan gitu ya. nggak ada masalah.
Jadi tapi nanti kalau misalnya dia lupa si mahasiswa tersebut, artinya bisa di reset gitu. Oh gitu. Jadi anggap aja dia lupa password gitu ya. Nanti minta di reset ke Iya, akademik gitu ya, iya, Pak. gitu. Oke, makasih banyak Pak Puji. Soalnya Sama-sama. keluhannya begitu, Pak. Iya, Ya, iya. mohon maaf ya. Bukan Terima keluhannya kasih. bukannya lapar aja ini. Kalau saya sih keluhannya kapan saya mau diajak bukber sama Pak Pujian. Gitu aja. Makasih Pak Puji. Iya, sama-sama Mas Roni. Bapak Ibu ada yang Saya Pak, saya boleh Pak sama tanya bisa? Pak Hartono Halo, ya? Assalamualaikum. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Silakan Pak ya, Hartono. gini kan kita sebelumnya, kalau yang sebelum dulu itu kan kita siakat ada tutorialnya Pak. Nah, bagaimana Heeh, kalau kita dibikinin tutorial tuh caranya gimana seperti ini, gitu heeh. Pak. Terima Ya. kasih Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hartono. Nanti coba kita diskusikan dengan tim ya tutorialnya. Yang untuk mahasiswa sih udah tutorialnya ada. Hmm, Untuk mahasiswa sudah kita buatkan tutorialnya. Untuk ya, dosen kalau mungkin untuk, belum. nah, jadi Iya, kalau kita lupa-lupa kita bisa lihat tutorialnya lagi iya, gitu Pak itu. iya. Iya Pak Hartono, Baik. terima kasih Pak Hartono. Memang kadang-kadang kalau kita lagi lapar dan haus itu lupa. Baik, terima kasih Iya, Pak. makasih Pak Hartono. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada nanti barangkali akan ada ditutup oleh Bapak Waket satu Ya, sebentar, terkait. Pak Puji. Satu Ya, lagi. Itu yang tadi siap. pertanyaan Bu Ilis tentang Heeh. absen di kelas itu, kita isinya disiapkan langsung apa masih manual? Eh, ya coba untuk absen itu ya tergantung kebijakan dari kampus ya mau dibikin dua juga apa. Ya sebenarnya kan enaknya gini. Kalau diisi melalui Siakat itu kan kita punya jejak digital yang lebih kuat gitu ya. Dan nanti rekapannya juga nggak usah pakai ngitung. Kalau pakai manual kan mungkin Bapak Ibu ngitung lagi nih yang masuk ini. Kalau tapi kalau kita absen menggunakan Siakat ini kan kayaknya lebih jejaknya itu tersimpan di akun kita masing-masing gitu ya, Pak Topik ya. Iya, dan saya setuju sebetulnya kalau itu di absen disiapkan. Yang penting dibuat friendly user gitu loh. Jadi gampang dosen ngisinya. Pengalaman Iya. saya yang di semester lalu di Siakat yang lama, Heeh, saya tadinya mau nyoba tuh ngisi absen pakai Siakat. Tapi heeh, ribet gitu kan, namanya nggak sinkron kadang-kadang. Terus heeh. apa banyak ngehangnya gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya ke manual lagi. Tapi kalau Iya. yang baru ini nanti lebih friendly di kita gitu kan, lebih Heeh, enak iya. Iya, menjalankannya. Insya iya. Allah saya lebih setuju pakai Siakat langsung absennya. Iya. Jadi jejaknya kesimpan ya Pak Topik ya. Ya, itu yang saya harapkan kalau begitu. Iya. Iya. Ya kayaknya sih yang sekarang nggak terlalu sih Pak Asep ya untuk absen ya, Pak Asep. Ya, mudah Untuk Pak. kehadiran Ya, kayaknya tinggal tinggal, checklist ya, tinggal tinggal milih pilih mata izin kuliah. izin atau sakit atau apa gitu ya. Ya. Oke, siap, Yang penting siap. itunya aja apa pertemuannya aja Pak dibuat dulu gitu. Ya, dibuatkan pertemuannya dulu ya, Buat RPS-nya dulu ya. 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 Baik, Karena nanti baik, baik. ngabsennya per pertemuan. Ya. Pertemuan. Ya. Jadi rencana pertemuannya dibuat dulu, setelah itu baru keluar daftar hadirnya lebih enak gitu ya. Siap. Izin Pak Puji. Ya, terima kasih. Pak Puji, mau tanya, kalau absennya per pertemuan itu ada topik mata kuliah nggak? Ada berita acara perkuliahan juga nggak itu? Coba tadi kan sudah dijelaskan ya, cuman mungkin Oh, sorry, sorry. diulang Saya lagi kali terlambat, Mas Syar ya. maaf. Oh iya iya Saya iya terlambat, iya. saya terlambat, mohon maaf. Ya 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 nggak apa-apa Untuk nggak apa-apa. laporan Ya. itu ya, untuk laporan. Sebenarnya Kehadiran yang RPS Pak tadi dari RPS. nah ini untuk membuat pertemuan di Ah, sini. Jadi nanti ada Ibu bisa ya, nanti menambahkan ya. Di sini ada tombol tambah sini. tambah, ya. Nah, kemudian Ibu isi ini judul itu ya bisa topik, bisa Seri apapun ya. lah pokoknya yang menggambarkan nanti pertemuannya seperti apa, yang akan dibahasnya apa, kemudian pertemuannya keberapa, kemudian tanggal perkuliahannya kapan. Nah, ini mungkin yang harus agak sedikit dijelaskan di sini. Jadi reguler itu ya pertemuan biasa ya, Ibu. Kalau misalnya nanti UTS, misalnya pertemuan ke-8, misalnya UTS, Setiap hari milih UTS, kemudian UAS lapangan, juga. ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada bahan ajar
yang ingin diakses oleh mahasiswa, ini bisa diupload di sini. Cuman ini hanya bisa satu file. Jadi kalau misalnya Ibu punya beberapa file, di zip aja, dikompres dalam satu ini zip file ya, kemudian diupload. Nanti mahasiswa bisa ngedownload materi ini. Kemudian misalnya kita ingin dijelaskan lebih rinci dari topik yang di sini, boleh juga di sini, misal poin-poinnya apa aja yang akan dibahas. Setelah itu disimpan, nanti akan muncul di sini. Nah, nanti akan muncul di sini terus ke-1, ke-2, ke-3. Nah, kemudian nanti yang untuk laporan itu ada di sini, Bu. The Bluetooth device connected successfully. Nah, di sini nggak tahu apakah ini yang dimaksud Ibu tadi ya, yang nah ini seperti ini jadi laporan perkuliahan, mungkin apa ya, berita acara perkuliahan atau apa istilahnya, saya itu kadang beda-beda istilahnya untuk setiap program. Nanti ada ini rincian perkuliahannya. Betul, Pak. Tapi di situ ada jumlah mahasiswanya nggak, Pak? Ada jumlah mahasiswanya nggak? Oh, Ada ya? kalau data mahasiswanya ada di sini, Bu. Nggak, maksudnya di berita acara itu ada jumlah mahasiswanya. Jadi karena kan ada kehadiran tuh. Jadi antara absen yang Bapak buka ini sama berita acara perkuliahan. Jadi di situ ada dari kemahasiswaan ini. Di sini ada sekitar 20 mahasiswa nih. Yang masuk ada 15, itu terdata juga nggak di berita acara perkuliahan? Iya, di sini Bu ada satu lagi. Jadi ada 2 laporan, Bu, yang di data yang sini satu. Ini ada nggak? Nggak ada ya, Pak ya? Ya, maksudnya di setiap mata kuliah, di setiap topiknya itu, atau di setiap, untuk setiap sesi topiknya. pembelajaran, ya. Di setiap sesi pembelajaran. Cuma di sini sini ya, Pak ya? Jadi setiap pertemuan ada ininya, ada rinciannya. Nanti di sini, nah kalau misalnya ini ada hadir, izin, misalnya hadir. Nanti kali pertemuan 2, ini karena kebetulan baru ngisi satu pertemuannya, jadi cuma satu yang muncul. Tapi kalau misalnya ada sampai udah lengkap sampai 16 pertemuan misalnya, ini nanti akan muncul semua di sini. Kita bisa lihat mahasiswa yang hadir siapa, yang izin siapa saja gitu. Ini bisa dilihat di sini, Bu. Oh, tapi nggak ketahuan ya per harinya berapa mahasiswa yang hadir, berapa yang tidak. Ya, itu Oh, ininya apa? Jumlahnya ya? Ya, jumlah mahasiswa misalnya hari ini dari 15 cuma 10. Ya. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi mungkin nanti di sini selain tanggal absen mungkin ya ada jumlah mahasiswa yang hadir, mahasiswa yang tidak hadir. Ya. Hadiran izin berapa atau berapa, sakit berapa, kayak gitu. Ya. Bisa nanti ditambahkan, Bu, ini. Ya nanti kita update ya, Bu ya. Ya karena kita kan lagi bertahap ya dengan pengembangan ya. Kita juga jangan terlalu berpikir yang ngeliatin kampus yang sudah bonafit, yang sudah sistemnya benar-benar perfect gitu ya. Kita baru merangkak ke situ karena yang pertama kita pengguna SDM-nya juga bagaimana. Ya mungkin kalau Bapak Ibu dosen ada yang melihatnya, ini kayak di UI, nah sejauh benar gitu ya. Jadi kita lagi bertahap ke arah situ gitu. Mana-mana yang kurang nanti akan kita tambahkan. Kita akan proses tiap tahun gitu. Ya, Bu Anton ya. Terima kasih Pak Puji dan Pak Asep. Sama-sama, Ibu. Coba, lupa kan? Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, langsung aja kami akan ke bawah ke 1 untuk menutup kegiatan Zoom meeting pada pada hari ini. Pada Pak Haji, waktu 1, Pak Haji Muhammad Sutrisna, dipersilakan. Ada ya? Semua sudah selesai nih, Bapak Ibu, sudah puas? Sudah. Iya. Silakan Pak Haji. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anggaplah hari ini pelatihan atau bimbingan teknis
terkait dengan pengisian syakat sudah sama-sama kita ikuti. Namun demikian, ini bukan berarti sudah selesai. Ketika ada kendala-kendala atau lain sebagainya, tetap kita berkoordinasi baik di intern kita dengan bagian Sispo atau nanti si Sispo dengan timnya Pak Asep. Sehingga ketika ada kendala nggak usah diribut, ya nggak usah diribut antar. Dan kadang-kadang yang jadi masalah kita bertanya kepada yang tidak paham juga dan punya versi sendiri, sehingga ini yang menimbulkan masalah. Dan yang dari korban kan mahasiswa mahasiswa kita, ujung-ujungnya nanti ke Pedidikti juga kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kali ini ketika ada hal-hal yang memang belum jelas ketika pengisian atau Bapak Ibu yang memang nanti membantu mahasiswa terkait dengan persetujuan apa yang mereka pilih, apa yang mereka tulis, ketika memang belum paham, saya lebih menyarankan bertanya ke bagian Sisimpo. Insya Allah tim Sisimpo akan standby terkait dengan masalah ini. Begitu kan Pak Puji ya? Iya, Akan standby ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa belum paham atau merasa ada masalah yang lain terkait dengan mahasiswa kita, maka silakan lanjut. Demikian Bapak Ibu sekali terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita capai pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan kita semua akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Khususnya kepada mahasiswa kita, semoga semuanya bisa mengikuti apa yang sedang kampus laksanakan ini. Terima kasih sekali lagi, selamat berpuasa. Semoga kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu dosen, silakan untuk jika ingin live, ingin istirahat tidur dulu nih, masih ada waktu menunggu maghrib ya Pak Taufik. Silakan sambil War menunggu. takjil. Iya, ngebulnya nanti maghrib ya Pak Taufik. Silakan untuk live. Miss Iya. Antonia, kayaknya jauh ini, ada di Maluku ini. Oh, no. Apa Iya. kemarin